Ya baik teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai perkembangan Kristen di Maluku dan di Sulawesi, serta perkembangan teologi Belanda pada abad ke-19. Pada tahun 1605, Angkatan Laut VOC berhasil merebut benteng-benteng Portugis yang ada di Maluku. Dan masuknya Belanda ini membawa pengaruh positif dikarenakan Belanda mampu mendamaikan semua kampung-kampung yang ada di Pulau Maluku yang sebelumnya terjadi konflik pada era Portugis. VOC berhasil menaklukkan dunia ekonomi dan politik yang ada di Maluku dan pengaruh agama masuk ke dalamnya sehingga ikut berkembang juga. Orang Kristen di Ambon dan di Lese sebelumnya banyak beraliran Kristen Katolik karena pengajaran yang dibawa oleh Portugis sebelum Belanda. Akan tetapi hal ini tidak diterima oleh Belanda, karena mereka berprinsip bahwa siapa yang memimpin maka agamanya yang harus diikuti. Dengan istilah urusan kenegaraan harus sama dengan agama. Sehingga pada akhirnya orang Kristen Katolik ditaklukkan dan masuk menjadi Kristen Protestan. Akan tetapi terjadi kekosongan dalam pengajaran Kristen Protestan karena belum adanya tenaga dalam memelihara rohani dan pekabaran Injil untuk Kristen Protestan saat itu. Maka yang ada orang yang mampu untuk melayani saat itu hanya ada penghibur orang sakit yang tugas mereka hanya sekedar untuk membacakan doa pagi dan malam dan membacakan khotbah yang sudah ditulis oleh pendeta Belanda. Mereka hanya bertugas untuk memfasilitasi kebutuhan rohani orang Belanda yang ada di dalam kapal VOC. Namun, karena semangat orang Ambon yang ingin menerima ajaran Kristen, mereka meminta diri untuk dibaptis. Dan keinginan untuk menerima pendidikan juga itu sangat menggebu-gebu. Dan pada akhirnya tenaga kesehatan yang ada di kapal-kapal Belanda itu turun untuk mengajar anak-anak di Ambon. Pengajaran seperti membaca, menulis, menghitung, menghafal doa Bapa Kami, serta hafalan untuk pengakuan iman rasuli dan diajarnya mereka 10 hukum Taurat dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Peran guru-guru di sekolah merangkap menjadi pelayan atau pemelihara hidup gerejanya. Pada tahun 1625 maka terbentuklah majelis gereja yang dilakukan agar terselenggaranya pemeliharaan rohani di Ambon, Maluku, dan Saparua. Karena kehidupan rohani masyarakat sudah teratur, maka orang Kristen di Ambon berkembang pesat sehingga kuantitas jemaatnya yang besar dari 16.000 menjadi 33.000. Pada tahun 1560-an, kekristenan mendapatkan ruang di Sulawesi Utara maupun Kepulauan Sangier Talaut. Di sini, penyebaran kekristenan mulai terjalin antara persaingan orang-orang Portugis dan Ternate maupun Belanda dengan Spanyol. Awalnya perkembangan kekristenan ini memberikan harapan baik, namun orang-orang Portugis, Belanda, dan Spanyol beranggapan bahwa daerah-daerah ini adalah daerah pinggiran atau terpinggirkan, sehingga kurang diberikan perhatian atau kurang diperhatikan. Ada seorang misionaris yang bernama Pater Magalhaes. Ia mengajarkan pokok-pokok kekristenan di Manado. Sesuai dengan pemahaman penduduk bahwa hal ini ditulis dalam laporan, yakni 1.500 rakyat dipermandikan, sehingga Raja Pulau Siung juga meminta untuk dibaptis dan diberi nama Geronimo. Peristiwa-peristiwa itu menjadi permulaan gereja Kristen di Minahasa dan Sangier Talaut. Namun, makin lama makin jelas bahwa orang tidak sungguh dijauhkan dari ketidakpercayaan mereka hanya karena dibaptis. Hal ini disebabkan karena mereka berpandangan bahwa baptisan hanya layak untuk orang yang memiliki kepastian akan pemeliharaan rohani secara terus-menerus. Kemudian, Raja Bolang Mangondo meminta untuk dibaptis, namun Pater tidak bersedia karena alasan di atas, sehingga ia kembali ke Ternate. Dan pengalaman ini menunjukkan
bahwa orang Kristen yang telah dibaptis memerlukan bimbingan selama 30 tahun lamanya untuk dianggap sebagai jemaat yang mantap. Terlihat bahwa misi di Sulawesi menghasilkan harapan yang baik, akan tetapi diganggu oleh pergolakan Ternate sehingga bertahun lamanya keadaan tidak mengizinkan para misionaris kembali ke Sulawesi. Oleh sebab itu, agama Kristen lenyap sama sekali dan semua orang Kristen tidak memiliki kepercayaan lagi. Hal ini menurut laporan-laporan misionaris. Setelah itu, kekristenan di Sangir Timur kembali berkembang ketika kemenangan Spanyol. Namun adapun orang-orang Kristen diganggu oleh serangan Kompeni dan Ternate, dan penduduk Siau masuk pada kekristenan setelah mereka mendengarkan ajaran dari Pater Magalhaes. Setelah beberapa waktu, hal yang demikian terjadi di Ambon kembali terjadi di Minahasa, di mana orang-orang Kristen dalam keadaan terlantar. Akan tetapi, ada pendeta yang diutus untuk melakukan berbagai pelayanan, namun ia tidak melayani sakramen perjamuan kudus, dikarenakan tentara yang di Manado tidak berminat pada agama. Hal ini disebabkan karena mereka masih mengikuti pola zaman Saverius. Oleh sebab itu, pandangan pendeta terhadap Minahasa dan Kepulauan Sangir Talaut kurang baik, dikarenakan mereka masih melakukan penyembahan berhala, dan pada masa VOC mereka tidak memahami kekristenan sebagaimana yang dipahami pada Ambon Lease yang diatur dengan baik. Akhirnya tidak lahir suatu agama Minahasa atau Corpus Christianum Minahasa seperti yang lahir di Ambon atau yang disebut agama Ambon, yakni Corpus Christianum Ambon. Pada abad ke-19 dan ke-20, gereja dan teologi di Belanda mengalami transformasi yang signifikan. Modernisasi teologi pada abad ke-19 terjadi pergeseran menuju teologi yang lebih modern dan liberal di Belanda. Ini mencangkup pengalaman teologi liberal, di mana penekanan lebih diberikan pada interpretasi Alkitab yang kritis dan rasionalitas. Pemilihan gereja dan negara, Belanda menjadi salah satu negara yang menganut prinsip pemisahan gereja dan negara pada abad ke-19. Ini menghasilkan pluralisme agama yang meningkat di masyarakat, memiliki kebebasan untuk memilih agama dan keyakinan mereka sendiri. Kesenjangan dalam gereja, meskipun modernisasi teologi, gereja Belanda mengalami kesenjangan antara anggota yang lebih tradisionalis dan yang lebih liberal. Ini mencerminkan perpecahan yang lebih luas dalam masyarakat Belanda antara yang memeluk nilai-nilai tradisional dan yang mengadopsi nilai-nilai modern. Pengaruh sekularitas. Proses sekularitas yang kuat di Belanda pada abad ke-20 juga mempengaruhi gereja dan teologi. Banyak orang Belanda mulai menjauh dari praktik keagamaan tradisional dan mencari makna hidup di luar kerangka agama institusional. Konteks sosial politik, gereja dan teologi di Belanda juga dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa sosial dan politik seperti Perang Dunia, dekolonisasi, dan gerakan feminis. Pada awal abad ke-19, beberapa lembaga pengkabaran Injil dari Belanda mulai datang ke Indonesia untuk menyebarkan iman Kristen. Salah satu yang paling awal adalah Nederlands Zendeling Genootschap, sebuah perhimpunan Zendeling dari Rotterdam yang mulai melayani di Maluku dan sekitarnya sejak 1839. Beberapa dekade kemudian, mulai muncul lembaga-lembaga lain seperti London Missionary Society yang fokus pada penerapan teknologi untuk mendukung misi mereka. Ada pula Notre Dame Lutheran Genootschap yang didirikan oleh orang-orang Lutheran dan memulai pekerjaan mereka di Sumatera. Kelompok-kelompok pembangunan rohani Kristen di Belanda juga mendirikan Prizi Evangelis Gemeenten yang aktif di Samosir. Awalnya dianggap sebagai urusan non-gerejawi, aktivitas para Zendeling ini
lambat laun menarik perhatian dan dukungan luas dari kalangan gereja-gereja Belanda. Banyak pemuda Kristen yang tergerak melayani beberapa zendeling di tanah jajahan. Mereka berasal dari kalangan menengah ke bawah, berpendidikan agama, dan bersemangat untuk membawa Injil. Untuk mempersiapkan para calon zendeling ini, lembaga-lembaga misionaris mendirikan sekolah-sekolah khusus. Di sekolah itu, mereka belajar teologi, bahasa Melayu, dan bahasa daerah, serta berbagai pengetahuan tentang Indonesia. Contohnya, Nederland Zendeling Vereniging yang pindah dekat Universitas Leiden untuk meningkatkan mutu pendidikan para zendelingnya. Dengan berjalannya waktu, hubungan antar pemerintah kolonial Belanda dengan berbagai lembaga misi Kristen itu semakin erat. Banyak program kerjasama yang dilakukan untuk menunjukkan aktivitas penginjilan di tanah jajahan. Badan Landang Sending memiliki peran vital dalam kehidupan gerejawi di Belanda. Awalnya dianalisasi oleh sekelompok orang kecil, orang Kristen. Gereja Kristen Hermov kurang menyadari panggilan sending. Meskipun awalnya dipandang sebagai tugas non-gerejawi, badan-badan ini berhasil menarik perhatian, dukungan luas, membawa pertumbuhan dan pemahaman akan tugas sending di kalangan yang lebih besar. Keberagaman lembaga-lembaga tersebut memberikan manfaat dan mendorong partisipasi dari berbagai aliran gereja. Mengaktifikasikan sebagai kelompok yang mendukung pekerjaan sending di Belanda, kaum non-Kristen menjadi pionir dan menjadikan sending sebagai tugas gereja pada abad ke-19 dan terpisah dari gereja Hermov. Pemahaman tentang teolog Calvinis Belanda pada abad ke-17 yang menegaskan kewajiban gereja dalam sending diteruskan oleh mereka pada abad ke-20. Gereja Hermov secara luas mengakui pentingnya sending. Mereka mengambil alih lembaga-lembaga yang beroperasi di dalamnya pada tahun 1951. Pemuda yang melamar sebagai sendeling berasal dari kalangan kecil, bukan dari kalangan besar. Dan kebanyakan menerima pendidikan, meskipun bervariasi, semangat sending tetap terjaga di kalangan orang-orang kecil dan para teolog pada abad ke-19 sampai abad ke-20. Mereka lebih suka berperan dalam pengelolaan, penulisan, petunjuk, daripada menjadi sarjana atau anggota. Mereka juga berbahasa Melayu, bahasa daerah, dan pengetahuan tentang Indonesia dan daerah kerja terhadap berikutnya, sistematis yang meluas. Pendidikan ini mengalami perkembangan pada 1950-an. NZF dan UZV membatasi durasi menjadi 3 tahun, berbeda dengan NZG yang minimalisi 5 tahun. Lebih penting daripada ilmu pengetahuan dan persiapan tentang dianggap kurang penting daripada UZIF. Awalnya menetapkan usia sampai 23 tahun. Mereka menganggap kesadaran panggilan ilahi dan ketekanan iman mereka sulit. Gereja Hermov dan Karstelijk Gevormer mereka tidak mendirikan lembaga khusus untuk berpendidikan sendeling, hanya menggunakan tenaga pendeta yang berpendidikan teologi, lembaga pendidikan dengan durasi 6 tahun. Organisasi berkembang dengan langkah. Pada abad ke-18, pecahnya kekasaran Jerman membawa keragaman aliran agama. Dengan munculnya gerakan pietisme sebagai respon terhadap kemerosotan moral dan religius, gerakan kebangunan rohani pada abad yang ke-19 membawa perubahan yang positif. Tetapi
Lembaga Perkebaran Injil seperti Basler Mission dan Renaissance Mission memiliki keterkaitan politik dengan gereja dan juga negara. Meskipun Basler bersifat internasional, pertumbuhannya juga tercermin dalam konteks imperialisme Eropa. Sedangkan Ration memberikan kebebasan dalam pengakuan iman, tetapi terkait dengan struktur gerejawi yang dapat menciptakan ketidaksadaran dan konflik. Lembaga-lembaga ini sementara aktif dalam perkebaran Alkitab dan Injil, juga dapat dianggap sebagai alat ekspansi kekuasaan dan pengaruh Eropa. Upaya untuk mencapai kesatuan dalam gereja mungkin mencerminkan ambisi ekumenis, tetapi perbedaan yang tetap ada dan orientasi pada pola Five Nation dapat menciptakan ketidakstabilan dan isolasi dari gereja yang lokal. Dalam Zending Jerman terdapat corak yang serupa dengan yang terdapat dalam Zending Belanda. Ada sejumlah lembaga yang pola-polanya berbeda, dari yang dekat dengan Five Missions sampai yang mengikat diri pada tradisi salah satu gereja. Hanya karena soal hubungan gereja dan negara, maka di Jerman tidak ada usaha oleh gereja-gereja sendiri, seperti sejak tahun 1860 yang ada di negeri Belanda. Berbeda dengan Zending negeri Belanda, sejarah lembaga-lembaga di Jerman pada umumnya berlangsung tanpa pergolakan atau terlepas dari peristiwa-peristiwa politis. Selanjutnya, gereja Protestan di Hindia Belanda. Jadi, selama abad ke-19 dan sampai reorganisasi tahun 1935, Gereja Protestan di Indonesia atau GPI merupakan wadah kesatuan organisasi gereja yang mencangkup orang-orang Kristen Eropa dan sebagian besar orang Kristen Indonesia. Jumlah anggota GPI sekitar tahun 1815 ditaksir sebesar 70.000 orang, diantaranya 50.000 lebih orang Indonesia, hampir semua di Maluku Tengah, Minahasa dan Sangir, serta di NTT jumlah itu terus meningkat. Pangkat yang paling tinggi ialah jabatan pendeta. Pada tahun 1867, jumlah mereka ditetapkan harus 35 orang dalam abad ke-20. Ada 43 orang yang adalah lulusan Fakultas Teologi di Belanda. Sejak akhir abad ke-19, seorang dari Indonesia bisa diangkat menjadi pejabat pendeta bantu, dan pada tahun 1930-an, seorang Indonesia bisa menjadi pendeta bantu atau pendeta Hindia yang biasa. Di bawah mereka ada pendeta pribumi dan guru Jumat. Pendeta pribumi pada umumnya menerima pendidikannya pada lembaga Stouffville. Guru Jumat biasanya dididik para pendeta bantu sendiri. Guru Jumat sering merangkap menjadi guru sekolah, khususnya di Maluku. Ada pula utusan Injil dan tua agama. Pelayanan kepada anggota masyarakat berbahasa Belanda di Eropa yang berkaitan dengan gereja. Semua tugas pendeta diatur dengan baik, termasuk frekuensi memimpin kebaktian dan dalam memberikan katekisasi. Di kalangan Eropa, jarang terdapat orang Kristen yang dapat melakukan pelayanan, sehingga yang menjadi anggota majelis adalah masyarakat itu sendiri yang merupakan pegawai-pegawai negeri. Para majelis yang merupakan pegawai-pegawai negeri ini sering dipindah-pindahkan sehingga mereka menjalankan tugas hanya sekedar tugas. Dalam pelayanannya, majelis GPI mengalami kesulitan karena masyarakat jemaatnya menggunakan bahasa Melayu yang dipimpin oleh guru-guru Jumat, sehingga GPI membuat kebijakan untuk membagi tugas dalam memimpin peribadatan yang menggunakan bahasa Melayu. Ada yang dinamakan pendeta bantu, pendeta pribumi, dan juga dengan guru-guru Jumat, dan semua ini di bawah naungan pendeta. Ada 3 yang menjadi awal
pengembangan GPI, yaitu setelah menyelesaikan masalah krisis tahun 1858 yang dinamakan NZG, tidak mampu dalam mengatasi beban Minahasa dan GPI menanggungnya yang mengakibatkan 80.000 jiwa orang masuk ke GPI. Pada awal abad ke-20, muncul kesadaran bergereja pada jemaat GPI sehingga semakin banyak orang yang masuk GPI. Pada abad ini juga ada beberapa daerah yang belum memeluk agama sehingga pemerintah membuka kebebasan bagi GPI untuk mengkristenkan daerah-daerah tersebut sebelum agama Islam masuk. Lembaga jending memandang rendah GPI pada masa kejayaan GPI, yang dimana sudah banyak orang Hindia Belanda yang masuk GPI. Lembaga jending tidak mengakui GPI sehingga lembaga jending mendirikan gereja suku dan tidak berhubungan dengan GPI. Lembaga jending tidak mengakui GPI dan menganggap rendah dikarenakan GPI tidak memiliki pengakuan iman dan peraturan-peraturan yang lain. Pada tahun 1954, jemaat Lutheran di Batavia diserap oleh gereja Protestan dan itu sudah sesuai dengan anjuran Protestanianisme.